Salam sehat, saya Gorbi, tuan rumah Bindal, menyajikan berita-berita kriminal tanpa rasa takut dan ngeri. Berita pertama dari Pontianak, Kalimantan Barat. Di Pontianak, seekor ayam menjadi kambing hitam kasus penganiayaan. Bahkan ayam ternyata dapat membuat orang gelap mata. Dapat pula membuat orang nekat melukai orang lain, meskipun itu masih kerabatnya. Tak salah ayam sampai dibawa dalam kasus penganiayaan menggunakan senjata tajam di Pontianak ini. Ini kasusnya. Seorang anak perempuan berumur 9 tahun kini dalam kondisi kritis. Dia mengalami luka parah akibat serangan pria bersenjata ke keluarganya. Sang adik yang baru berumur 7 tahun juga luka-luka. Demikian pula kedua orang tua mereka. Kini dirawat di ICU Rumah Sakit Antonius Pontianak. Bapak, ibu, dan dua anak mengalami luka-luka akibat serangan pria bersenjata tajam. Penyerangnya dikabarkan masih kerabat mereka sendiri. Tragisnya lagi, penyebab aksi penyerangan itu hanyalah masalah ayam hilang. Ya, gara-gara merasa disalahkan karena ayam hilang, tersangka berinisial FT nekat melakukan aksi tersebut. Padahal, tudingan itu sudah lama terjadi. Tidak kuat menahan amarah berhari-hari, tersangka mengambil pisau daging lalu mendatangi rumah korban. Setiba di belakang rumah, dia melihat dua anak korban sedang bermain di halaman. Tanpa bicara, apalagi mengucap salam, tersangka menyabetkan senjata tajam yang dibawanya. Teriakan kesakitan dan tangis pun pecah dari dua anak berumur 9 dan 7 tahun itu. Mendengar jeritan anak-anaknya, korban dan istri langsung berlari keluar. Keduanya langsung kaget melihat kondisi anak-anak mereka. Mereka pun mendekat hendak menolong. Namun tersangka juga menyabetkan senjata tajamnya ke pasangan suami istri itu. Keduanya pun langsung terkapar penuh luka. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung melaporkan ke polisi. Tidak perlu waktu lama bagi polisi untuk membekuk tersangka. Dia ditangkap sedang berada di dalam rumah. Kini tersangka FT meringkuk dalam jeruji besi. FT harus siap menerima hukuman penjara karena ayam hilang. Kapolsek Pontianak Utara, KP Suryadi mengatakan karena kondisi lukanya, korban belum bisa memberikan keterangan secara rinci. Kapolsek mengatakan tersangka diduga nekat melakukan aksi itu karena dendam. Tersangka dan korban penuh cekcok soal ayam hilang. Karena itu, tersangka melampiaskan dendamnya kepada korban dan keluarga korban. Tersangka sudah kami tahan, kata Kapolsek. Waduh, ayam. Itu selanjutnya, kita beralih ke Kalimantan Selatan. Tepatnya di Desa Pekacangan, Kecamatan Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara. Kejadiannya benar-benar membuat orang-orang harus mengelus dada. Tapi ingat, yang dielus harus dada sendiri. Seorang kepala desa sejatinya harus menjadi teladan bagi warganya. Perbuatan dan perkataan seorang kepala desa adalah contoh. Kepala desa itu adalah pemimpin. Tetapi bagaimana bila pemimpin itu justru memberikan contoh yang keliru? Kepala desa Pekacangan berinisial RM ini misalnya. Dia terpergok melakukan pesta narkoba jenis sabu. Pesta narkoba itu dilakukannya bersama seorang pegawai honorer. Cuma itu, ada yang membuat orang harus lebih mengelus dada. Sang kepala desa melakukan pesta narkoba di kantornya. Di kantor kepala desa dia menggelar pesta haram. Pintu dikunci. Lalu kepala desa dan si honorer tadi asiknya menghirup sabu. Hingga fly. Terasa terbang. Di tengah asik menghirup sabu, terdengar suara pintu diketok. Naas. Yang datang ternyata anggota Polsek Amuntai Utara. Polisi datang setelah menerima informasi dari warga. Akhirnya, pesta sabu harus diakhiri. Kepala desa dan honorer dibawa ke kantor polisi. Kapolsek Amuntai Utara, Ibda Rosid Ari Prabowo mengatakan kepala desa nakal itu sempat membuang barang bukti berupa sabu melalui jendela. Polisi pun sempat kesulitan mencari karena dibuang ke kawasan rawa pada malam hari lagi. Namun, kegigihan polisi membuahkan hasil. Barang bukti dapat ditemukan, yakni 5 bungkus plastik klip kecil
yang diduga berisikan sabu seberat 0,02 gram. Lalu satu buah bong tanpa tutup botol, satu sedotan plastik, satu handphone, dan satu unit sepeda motor. Mereka harus menjalani proses hukum, tegas Kapolsek Amuntai Utara. Bisa dibayangkan betapa hancurnya citra dan karir sang kepala desa gegara narkoba. Demikian Binal edisi kali ini. Nantikan saya, Gorbi, dan berita-berita kriminal lainnya di edisi Binal berikutnya. Salam sehat, perangi kejahatan. Pamit undur diri.